Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membacakan etika tidur, berbaring, duduk dalam pertemuan, berteman dan bermimpi, serta kitab tentang diperbolehkannya tidur terlentang dan duduk bersila. Bismillahirrahmanirrahim. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, beliau berbaring ke sebelah kanan dan berdoa, Allahumma aslamtu nafsi alaika. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku sandarkan punggungku kepadamu dengan rasa cinta dan takut kepadamu. Tidak ada tempat bersandar dan tidak ada pula tempat untuk menyelamatkan diri dari murkamu selain mendekat kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Bukhari. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, jika kamu hendak tidur, maka berwuduklah seperti hendak solat, lalu berbaringlah ke sebelah kanan dan berdoalah seperti doa pada hadis sebelumnya. Lalu beliau bersabda, jadikanlah doamu itu sebagai ucapanmu yang terakhir. Muttafaq alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat malam 11 rakaat. Setelah waktu subuh tiba, beliau solat 2 rakaat pendek-pendek, lalu berbaring ke sebelah kanan sampai muazim subuh datang. Muttafaq alaih. Pelajaran. Imam Nawawi rahimahullah berkata, pendapat yang dapat diakui kebenarannya adalah berbaring sejenak setelah solat sunnah fajar. Hukumnya sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan telah disebutkan sebelumnya. Kemudian berbaring ke sebelah kanan. Nabi melakukannya tidak secara terus menerus, sehingga perbuatan tersebut hukumnya sunnah dan bukan wajib. Yang disunahkan adalah berbaring miring ke sebelah kanan. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di waktu malam, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya dan berdoa, Allahumma bismika amut wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Apabila bangun tidur, beliau berdoa, alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mematikan kami, dan kepadanya kelak kami dikumpulkan. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran, anjuran untuk tidur dan berdoa sebelumnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaisi bin Tihfah al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, bapakku pernah berkata, ketika aku tidur terkurap di masjid, tiba-tiba ada seseorang menggerakkan badanku dengan kakinya dan berkata, cara tidur ini dibenci oleh Allah. Bapakmu berkata, setelah kulihat ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Pelajaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tidur tengkurap. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa duduk dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ia memiliki kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Barang siapa berbaring dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ia memiliki kekurangan dalam menunaikan hak Allah. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Pelajaran, anjuran tidak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap duduk dan berbaring. Peringatan bagi yang lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abdillah ibni
Yazid radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra. Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Muttafaq alaih. Pelajaran: diperbolehkan tidur terlentang dan meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain jika tidak ada kekhawatiran auratnya akan terbuka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan salat subuh, beliau bersila di tempat duduknya sampai matahari bersinar cerah. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran: diperbolehkannya duduk bersila. Anjuran untuk tinggal di tempat salat setelah salat subuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di depan Ka'bah secara ihtiba dengan kedua tangannya seperti ini. Kemudian ia memeragakannya. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran: diperbolehkannya duduk ihtiba, yaitu duduk dengan lutut diangkat dan kedua paha menempel perut, lalu kedua tangan menempel kaki. Wa an Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha qalat ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul kurfusa falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhassi'a fil jalsati ur'idtu minal faraq. Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ihtiba. Ketika aku melihat beliau sangat khusyuk dalam duduknya, aku mengkhawatirkan kondisinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Pelajaran: penjelasan tentang kekhusyuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat duduk. Sadid bin Sawaid radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati aku duduk seperti ini. Aku meletakkan tangan kiri ke belakang dan bersandar pada telapak tangan kiri tersebut. Lalu beliau bersabda, apakah kamu duduk seperti duduknya orang-orang yang dimurkai Allah? Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran: larangan menyerupai perbuatan, ucapan, kebiasaan dan adat istiadat orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, baik Yahudi maupun Nasrani. Seorang muslim harus berbeda serta tidak menyerupai orang-orang musyrik dan kafir dalam cara duduk, makan, pakaian dan penampilan. Demikian yang bisa kami bacakan, semoga bermanfaat untuk kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.